Pembangunan infrastruktur besar-besaran di IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah dimulai akhir 2022 lalu. Diketahui, proyek IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara semakin serius digarap. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 18 Januari tahun 2022, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, RUU IKN, menjadi undang-undang. Pemerintah juga telah menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota baru yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara. Sementara itu, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN diperkirakan mencapai 35 miliar dolar AS atau sekitar 501 triliun rupiah. IKN Nusantara akan dibangun di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam UU IKN dan laman resmi IKN, ik.go.id, disebutkan bahwa luas wilayah IKN Nusantara adalah 256.142 hektar. Wilayah yang disebut sebagai Kawasan Strategis Nasional, KSN, IKN itu terdiri dari beberapa kawasan, yaitu, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, 6.596 hektar, Kawasan IKN, 56.180 hektar, dan Kawasan Pengembangan IKN, 199.962 hektar. Mengutip buku saku IKN yang dirilis Juli tahun 2021, wilayah IKN akan dibagi menjadi 3 zonasi atau kawasan. 1. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP. Kawasan ini akan menjadi lokasi pemerintahan nasional dan smart government, serta area perkantoran. 2. Kawasan Barat IKN. Kawasan Barat IKN akan menjadi lokasi perkantoran, bisnis, pusat pengembangan talenta, serta perguruan tinggi. 3. Kawasan Timur IKN. Kawasan Timur IKN akan menjadi lokasi perkantoran, bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, dan area meetings, incentives, conventions, and exhibitions, MICE. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Danis H. Sumadilaga membeberkan sejumlah tahapan yang akan dilakukan dalam proses membangun ibu kota baru. Ia mengatakan, infrastruktur dasar akan menjadi modal awal dalam pembangunan IKN. Danis melanjutkan, pembangunan infrastruktur dasar ini akan dilakukan secara beriringan, dimulai dari yang paling diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dimulai dari sumber daya air, SDA, berupa drainase untuk pengendalian banjir. Kemudian, penyediaan air baku dengan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan, bendung, dan sungai. Lalu, infrastruktur konektivitas seperti jalan akses maupun logistik untuk memudahkan mobilitas orang bekerja maupun barang. Sementara di bidang cipta karya, akan dilakukan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Sesudahnya, pihaknya akan membuat kafling untuk menentukan lokasi kawasan istana, perkantoran, perumahan, maupun peruntukan fungsi lainnya.